Baik, selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Saya ucapkan selamat pagi yang di luar negeri, mungkin yang di Amerika, yang di Korea, selamat pagi juga, yang di Amerika mungkin malam ya. Pagi ini kita tidak ada kelas khusus, tetapi kita akan mereview yang selama ini sudah kita lakukan dari materi yang sudah kita sampaikan. Mungkin nanti ada permasalahan, ada kendala di sana, silakan nanti disampaikan. Sebelum masuk di eh, pertanyaan, saya akan mereview dulu hari ini sebentar untuk membaca pergerakan ke depan bagaimana. Oke, untuk menganalisa, jangan lupa teman-teman untuk melihat time frame besar dulu. Pastikan untuk melihat di time frame D1 untuk mengamati pergerakan besarnya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan dari pergerakan awal ini turun, ya. Ini dari sini turun, kemudian sideways turun lagi. Kita melihat yang dekat dulu, ini turun, kemudian naik di sana. Artinya sudah mulai tren naik, sudah mulai ada pergerakan naik di sana. Kemudian kita lihat yang lebih dekat lagi, yang hari kemarin ini ditutup dengan posisi warna hijau di area tangganya masih naik. Ada merah satu yang kemarin yang lusa tetapi tidak mempengaruhi dari bar up atau jajaran tangga naiknya, tetap didominasi oleh warna hijau. Kemudian warna hijau ini juga kita lihat di area, di sini ada area support, di sana, posisinya masih berada di tengah-tengah atau persis di area support, ini tidak breakout, tetapi kalau melihat perjalanan candlesticknya ini mengarahkan ke tangga naik, sehingga secara umum kita melihat masih berpeluang untuk naik hari ini. Kemudian nanti detailnya seperti apa kita baru lihat H1 di sana. H1 ini untuk melihat pergerakan secara standar tengah-tengah saja. Oke, yang tadi malam ini sempat naik kuat di sana, ini sempat breakout ya. Setelah breakout langsung naik lagi, kemudian di area ini sudah mulai ada penolakan, ada penolakan di sana, maka turun koreksi. Lumayan, ada sekitar 600 sekian. Minimal sinyal turun ketemu di sana ada sinyal turun, ada rejeksi di sana yang mengindikasikan ini adalah penolakan seller, di mana ketika ditolak tentu akan muncul kekuatan yang menolaknya. Ya, ditolak ke bawah berarti seller, maka di situ akan muncul candle warna merah. Dan kalau melihat sekarang pergerakannya masih berada di area support, resisten di sana. Masih berada di area resisten. Kemudian bagaimana mensiasati apakah ini mau naik mau turun? Secara umum sekali lagi potensi masih naik ya. Tadi kita sudah lihat di time frame besar sudah terlihat di sana bar up-nya masih terlalu terlihat jelas di sana. Sehingga fokus kita nanti buy. Kemudian untuk mensiasati buy bukan berarti serta merta langsung buy. Kita bisa menunggu momen. Menunggu momen itu seperti apa? Ya, menunggu momen itu bisa nanti lihat breakout, bisa lihat nanti ada rejeksi yang banyak di sana, atau tangganya dilihat di sana. Karena walaupun tangganya masih secara umum naik, tetapi pasti ada nanti penolakan-penolakan. Nah, untuk lebih detail nanti kita bisa membaca atau membuka di time frame lebih rendah ya. Gunakan M15 boleh untuk membaca pergerakan detailnya. Ini untuk membaca pergerakan detailnya. Sebenarnya untuk membaca pergerakan detail ini ada kalanya kita sering membuka time frame yang lebih rendah, tapi jangan terlalu rendah. Kenapa saya ngambil 15? Karena tengah-tengah, tidak terlalu rendah juga. Ada M1, ada M15, ada M5, maaf ya. M15 saya gunakan kadangkala juga M30 ya. Seperti ini kan kelihatan. Kalau kita membaca time frame M30 kelihatan di sana. Tangganya yang hijau ini kelihatan mau ke atas. Ya, akan lebih baik kalau nanti breakout ada ketemu di sana. Sama halnya dengan M15. Ini cara membaca juga sama. Price action berlaku di sana. Contoh, ya. Contoh kalau membaca secara time frame M15, kemudian kita terapkan price action
di sana ada yang namanya support. Ini perhatikan, ada support di sana. Kemudian perhatikan ketika berada di support dia mantul, kemudian di sini ada konfirmasi. Ya, ada kalanya tidak harus menggunakan 3 syarat. Ya, bisa juga dengan 2 syarat, asal betul-betul tampak jelas di sana. Jelas itu terlihat dari support yang betul-betul kuat sekali di sana. Kemudian berikutnya dibuktikan atau dimunculkan kekuatan buyer yang dalam bentuk candle tebal. Ya, minimal ketika kita entry dari 2 alasan itu sudah lebih dari cukup. Bukan 2 alasan, sebenarnya banyak sekali alasan. Memang kalau yang terdekat kita hanya 2 alasan, rejeksi, kemudian ada di sini trigger candlestick yang menunjukkan buyer. Tetapi sebelumnya kita bisa lihat di sana pergerakan sebelumnya tidak pernah menyentuh titik support sehingga berpeluang untuk naik. Nah, ini kalau seperti kita melihat di time frame lebih rendah, maka akan kelihatan pergerakannya lebih detail di sana. Mau breakout atau tidak nanti kelihatan. Sama saja dengan di time frame yang H1, kalau nanti breakout dia berpeluang untuk lanjut. Tetapi kalau kita membaca di time frame rendah, targetnya bukan 100 pip. Target kita 50 sampai 70 pip saja. Ya, kalau H1 kita menggunakan target standarnya 100 pip. Kalau nanti menggunakan time frame rendah, ya kita bisa turunkan. Kecuali memang betul-betul sudah kuat naiknya. Kita lihat M15 naik kuat, kemudian H1 kita lihat ternyata kuat juga, maka kita bisa ambil 100 pip sebagai standar untuk pengambilan. Ya, ini kalau nanti mau membaca peluang, tentu peluang ini berbeda-beda. Tiap orang punya kesempatan membaca peluang berbeda. Jangan selalu mengandalkan sinyal, karena sinyal itu berlaku bukan untuk umum, ibaratnya bukan untuk semua yang nanti kondisinya berbeda. Ketika saya entry, kemudian saya upload saat itu juga, ya bisa saja nanti sebelum itu terjadi, sebelum nanti pasar itu bergerak sesuai dengan entry, bisa saja nanti koreksi dulu. Nah, kalau teman-teman tidak punya bekal di sana, tidak punya pemahaman konsepnya, maka yang terjadi, loh ini kan katanya naik kok turun, loh ini katanya turun kok naik. Ya, pertanyaan seperti itu sering muncul di teman-teman karena tidak ada konsep di kepalanya. Yang ada hanya ingin kemudahan. Padahal sekali lagi tadi malam sudah kita sampaikan, tidak ada yang bisa membaca market secara mutlak. Sekelas George Soros, dia pun tidak bisa membaca secara akurat. Yang dia lakukan selalu koreksi. Ketika entry buy kemudian marketnya berbalik dan sudah jauh meninggalkan, artinya betul-betul kondisi market sudah tidak berpeluang naik lagi, maka yang dilakukan segera lakukan koreksi, menyadari kesalahan, kemudian cut loss, mengikuti tren besarnya bagaimana. Itu yang terjadi. Nah, analisis yang kita gunakan dengan membaca price action dan sebagainya adalah untuk meminimalisir, sebenarnya untuk meminimalisir kerugian dan mempercepat profit kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Kemudian selama kita belajar dan berlatih selama yang kita sampaikan, kemudian mencoba dengan berbagai macam cara gaya, tentu dengan teknik yang kita sudah sampaikan. Kalau tekniknya di luar yang kita sampaikan, saya tidak bisa menjamin dan tidak bisa memberikan banyak masukan, karena teknik yang kita kuasai tentu kita yang memahami. Kalau teman-teman tanya indikator sana sini, saya tidak akan jawab karena saya tidak pernah menggunakan indikator. Ya, sekarang bukan dulu. Kalau dulu di awal belajarnya indikator sampai penuh warna-warni. Ya, kalau kita pakai indikator ini pasti gambarnya kecil. Coba saja di bawah pasang RSI, nanti gambarnya akan kecil. Saya paling tidak senang kalau melihat candlestick ini tidak terbaca dengan jelas. Ya, sehingga kalau kita buang semuanya, indikatornya akan muncul seperti ini. Ya, muncul candle yang betul-betul tebal, terlihat jelas di sana. Nanti kalau misalkan naik kuat, dia kelihatan betul. Nah, nanti kalau ganti candle ya di M15 saja, ini kalau sudah tebal warna hijau,
nanti berpeluang dia kuat naik lagi. Artinya apa? M15 atau time frame rendah ini untuk membaca lebih awal, lebih dini. Ya, tetapi jangan serta-merta kita fokus di M15. Tetap kita melihat time frame yang besar untuk melihat bagaimana pergerakan lebih tinggi lagi. Ya, ada kalanya kita juga bisa melihat H4. Ini H4, perhatikan. Semuanya masih dalam tangga naik semuanya. Ini cara membacanya, tentu dengan nanti risk management, bukan hanya asal membaca price actionnya saja. Monggo kalau ada bertanya silahkan. Ada kesulitan yang selama ini dialami bisa bertanya. Kemarin Pak Rey bilang tentang ilusi time frame, mohon jelaskan. Ya, maksudnya seperti itu. Time frame itu tidak bisa, artinya tidak baku harus menggunakan H1, D1, M, tidak bisa. Ilusi ini adalah betul-betul gambaran atau rabaan untuk mempermudah kita bisa membaca. Jadi rabaan untuk bisa membaca itu kita bisa menggunakan time frame lebih rendah. Sekali lagi di H4, di H1 kalau muncul seperti ini, ya kalau kita menunggu mungkin lama, ini mau kemana. Tetapi kalau kita membaca pergerakan lebih rendah, maka akan ketahuan mau kemana. Ya, pergerakannya ternyata menjorok ke atas, menjorok ke atas. Tetapi ini pun tidak selamanya nanti sampai siang begitu. Minimal ketika peluang ada, kita bisa entry lagi di sana, bisa entry di sini misalkan entry buy. Ya tentu karena kita menggunakan time frame rendah, take profitnya cukup 50 sampai 70. Kecuali kalau kita membaca di H1, ya betul-betul sudah kuat di sana, sudah mulai naik ke atas dan breakout, baru kita target minimal 100 pip. Jadi yang dimaksud ilusi di sana adalah perabaan untuk membaca pergerakan lebih detail, kemudian lebih dini. Di H1 ini tentu penjabarannya kalau kita membaca di M5 atau 5 menit sekali, tentu ini pergerakannya kelihatan. Nah, kelihatan. Sehingga kenapa ada kalanya kita membaca di time frame lebih rendah, ya tentu untuk membaca lebih dini, detect lebih dini, minimal gambarannya mau kemana. Ya, saya biasanya menggunakan M15, jadi untuk melihat pergerakan di sana. Kalau kita misalkan sudah entry di sana, ya jangan dibiarkan. Misalkan entry buy, maka harus tahu titik keluarnya. Di mana titik keluarnya? Kita taruh di area terdekat, ada support di sana. Taruh di sini. Ini untuk membatasi kerugian atau untuk risk manajemennya. Oke. Sekali lagi sebenarnya M15 ini untuk monitoring saja, untuk melihat bagaimana pergerakan secara detailnya. Ya, kita tetap nanti gunakan standarnya H1. Oke, seperti itu. Jadi ini ibaratnya kita membaca, jangan monoton di satu titik, tapi belajarlah dari berbagai macam sudut. Ya, sehingga ketemu. Karena kalau melihat orang dari sisi kiri misalnya, oh dia sangat tampan sekali. Belum tentu dari depan. Dari depan, oh ternyata jelek. Ternyata giginya keluar sana sini. Ternyata hidungnya tidak semancung yang saya lihat dari sisi samping. Kemudian dari depan cantik atau cakep ya, belum tentu nanti dari belakang juga menarik. Tentu, oh ternyata dari belakang ada benjolan-benjolan di kepalanya. Maka yang kita butuhkan adalah membaca dari berbagai macam dimensi, sehingga kita tahu, oh ini ternyata pergerakannya kalau kita membaca M15 misal, oh ternyata ini mau naik. Kemudian kita lihat di M30, oh ternyata juga masih naik di sana, masih warna hijau-hijau di sana, masih kuat naik. Kemudian di H1 juga masih tebal. Kita lihat H4, oh di H4 ternyata masih berpotensi hijau semuanya, tidak ada warna merah di sana. Artinya ini untuk memperkuat keyakinan, untuk memperkuat analisis kita supaya kita lebih yakin di sana. Itulah yang namanya ilusi dari time frame. Untuk membaca secara penuh dari berbagai dimensi tadi, supaya kita tidak tersesat, supaya kita jelas di sana. Bukan hanya bayangan ini mau naik, mau dan mau, tetapi sudah ada konfirmasi dari berbagai titik tadi.
Kayak kita melihat misalkan awal bulan puasa akan dimulai kapan, ada berbagai versi. Maka yang kita lakukan tentu melakukan pengamatan dari berbagai titik ya, untuk meyakinkan dari berbagai macam titik, kemudian ketemu oh dari sini begini, dari sini begini. Maka kesimpulannya nanti akan bisa kita dapatkan dari mengumpulkan data itu. Ya, begitu Bu Yani. Mungkin nanti kalau ada kesulitan ditanyakan lagi. Dan pertanyaan dari Pak Mawat ini, jika OP di H1 salah posisi, apakah baiknya di leveraging atau pasang OP sebaliknya? Bagaimana mekanisme lotnya? Oke, jadi untuk entry ketika salah posisi, apakah harus di leverage? Bukan leverage namanya, averaging. Kalau leveraging nanti berkaitan dengan daya ungkit atau perbandingan. Averaging itu menambah entry kita. Apakah menambah itu bersifat melawan atau mengikuti arah tren atau follow tren? Ya, itu tidak ada aturan baku, Pak. Ya, jadi untuk aturan bakunya tidak ada. Yang ada kita sering melakukan dengan lot yang sudah terbiasa kita gunakan. Kalau saya terbiasa misalkan salah posisi buy misalkan, kemudian salah posisi, nah kita akan lakukan averaging, menambah di bawahnya bahkan lebih besar lagi, terkadang lebih kecil, dan semua itu adalah perlu latihan, tidak ada batasan. Tentu yang kita lakukan dengan memahami, dengan melihat ketahanan di sana. Oke, sebelum kita lanjut kita lihat pergerakan marketnya. Kalau kita tadi melihat, saya coba dengan M15 kan kelihatan di sana. Nah, ya kan? Kalau kita tadi sudah coba dengan entry buy, sudah panen di sana. Belum selesai saya ngomong, belum selesai saya kering mulut saya, ini sudah dapat profit 240-an, 240 pip. Ya, minimal dari satu candle kita sudah dapatkan profit yang cukup lumayan ya, karena di pagi hari. Ya, begitu caranya, nanti silakan diuji, silakan dicoba. Sekali lagi, belajar membaca berbagai titik dari berbagai sudut, dari berbagai dimensi, sehingga ketemu kalau ini mau naik beneran atau koreksi, kalau ini mau turun beneran apa koreksi. Maka dibacalah dari berbagai time frame, atau istilahnya ilusi itu istilah aja. Yang paling penting adalah membaca dari berbagai arah intinya begitu. Oke, saya lanjutkan tadi yang averaging tadi, tentu dengan memperhatikan ketahanan di sana. Ketahanan itu yang pertama, perhatikan minus yang ada. Minus total itu berada di ujung atas. Nanti kalau di HP di kiri sebelah atas itu ada minusnya di sana. Pastikan tidak lebih dari 20% dari kumulatifnya. Kalau sudah 20%, berarti lebih hati-hati di sana, karena sangat rentan untuk nanti tidak bisa melakukan satu recovery.